Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian Landros. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unit test. Kali ini kita akan jabarkan unit testing yang merupakan bagian dari level testing. Perlu diketahui dulu ya kalau testing itu ada level-levelnya. Gak cuma keripik yang punya level 1 sampai 30 yang bikin bibir doer ya. Tapi testing ini yakin bisa bikin software gurih untuk dikonsumsi sama end usernya. Oke. Level testing itu mulai dari unit testing, lalu integration testing, system testing, dan bisa berakhir di user acceptance test atau dikenal dengan UAT. Nah, kita akan membahas di video ini untuk yang unit testing. Pengujian unit atau unit test berfokus pada bagian kode individu atau komponen. Apa yang merupakan bagian dari kode individu agak ambigu dalam prakteknya sih. Ya, pengujian unit tuh harus berfokus pada konstruksi terkecil yang dapat diuji secara bermakna dalam isolasi. Dengan bahasa pemrograman prosedural seperti bahasa C, pengujian unit harus melibatkan satu fungsi. Untuk bahasa berorientasi objek seperti Java, pengujian unit harus melibatkan satu kelas. Pengujian unit biasanya bukan fase pengujian dalam arti keseluruhan proyek, melainkan langkah terakhir menulis sepotong kode. Ya, pemrogram dapat menggunakan teknik desain tes struktural dan perilaku tergantung pada preferensi dan keterampilannya, dan mungkin standar organisasi. Terlepas dari teknik desain pengujian mana yang digunakan, pengujian unit adalah kotak putih atau white box testing, dalam arti bahwa programmer mengetahui struktur internal unit yang diuji dan memperhatikan bagaimana pengujian mempengaruhi operasi internal. Di dunia sistem informasi akan sering terdengar banyak istilah ya, seperti salah satunya yang barusan disebut yaitu white box testing. Arti lain dari white box testing yang barusan saya deskripsikan bisa disebut juga dengan glass box testing atau transparent testing, yang secara arti kelihatan ya, dan beberapa hal yang biasa diuji di sini adalah keamanan, struktur atau jalur yang rusak, loop, dan juga data flow. Oleh karena itu, programmer biasanya melakukan unit testing. Terkadang tuh mereka menguji kode mereka sendiri, terkadang mereka menguji kode pemrogram lain, ya, sering disebut dengan tes teman atau pertukaran kode. Terkadang dua pemrogram berkolaborasi ya, baik dalam penulisan dan pengujian unit kode. Seperti teknik pemrograman berpasangan yang dianjurkan oleh praktisi pendekatan pengembangan agile yang disebut dengan pemrograman ekstrim. Unit testing yang dimaksud tidak hanya sebatas uji coding ya, tapi juga fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek itu sendiri. Kalau masih belum kebayang dari penjabaran tadi, saya akan kasih contoh simple ya. Kalau dalam pembuatan sepeda, sebelum sepeda secara utuh dibuat, dijadikan satu ya, itu kan ada part-part kecilnya kan, seperti roda, rantai, rem tangan gitu kan, saddle dan lain-lain. Nah, untuk unit testnya si sepeda, kita akan ngetes part-part kecilnya itu yang tadi disebut. Kita misal ambil ya roda yang udah jadi, kita tes tuh rodanya dia berputar normal apa enggak, jari-jarinya ada yang cacat apa enggak gitu kan, bannya ada yang cacat apa enggak, dan lain sebagainya. Lalu kita tes part yang lain seperti rantai, apakah rantainya dapat bekerja dengan normal atau tidak, dan lain sebagainya. Dan itu masing-masing ditesnya per masing-masing ya. Oke, sudah kebayang rekan-rekan? Dari situ kita bisa simpulkan ya, manfaat dari unit testing itu apa saja. Yang pertama, kita bisa cek kualitas bagian komponen-komponen perangkat lunak. Lalu untuk menemukan error atau cacat ya, atau masalah dari awal. Kemudian untuk memfasilitasi perubahan. Lalu menyederhanakan integrasi. Kemudian membantu developer untuk memahami basis code dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Dan pastinya hemat biaya ya. Lalu untuk dokumentasi, guna membantu pengguna kembali kode pada proyek baru yang mirip-mirip ya. Kemudian terakhir untuk desain. Ya, kok desain? Ya, kan programmingnya itu ada front end. Nah, front end itulah yang membantu desain ya. Unit test itu dapat dilakukan secara manual maupun otomatisasi menggunakan tools tertentu. Manual atau menggunakan tools merupakan preferensi programmer atau si developer.
Namun di sini saya bisa informasikan tools otomatisasi ya, apa aja. Yaitu kita punya PHP Unit. Ini tools unit testing untuk PHP programmer. Ada JUnit, tool testing untuk Java programmer. Ada JMockIt ya, tool testing berbasis open source. Ada NUnit, framework untuk testing untuk bahasa pemrograman.NET. Dan EMMA, tools untuk menganalisis dan melaporkan kode dalam pemrograman Java. Sip, informasinya cukup singkat tapi padat ya. Semoga rekan-rekan yang bukan programmer atau developer tercerahkan dengan penjelasan singkat ini. Ya, kita harus move on ya ke video selanjutnya. Terima kasih.